Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membawa laporan studi kelayakan bisnis dengan bisnis yang bernama roti bakar spesial. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya EGD Dejanarta, nomor ASN 12 dengan NIM 230 262 201 0187. Yang pertama, latar belakang alasan dibangunnya bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, roti banyak menjadi pilihan masyarakat untuk makanan ringan, di mana dari segi rasa roti menawarkan cukup banyak rasa yang ditawarkan dan enak. Dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, roti mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha roti bakar menguntungkan dari segi ekonomi. Biayanya yang murah juga sangat terjangkau untuk seluruh golongan masyarakat. Yang kedua, manfaat sosial. Usaha roti bakar bisa memenuhi kebutuhan warga berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu pula, bakal membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya, ada aspek hukum. Analisis keseriusan bisnis dengan hukum. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab dalam pembuatan makanan ringan dari perusahaan ini tidak memakai bahan-bahan yang berisiko, serta juga tidak pula ada faktor barang maupun bahan-bahan yang haram. Selanjutnya, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis roti bakar spesial ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau yang disingkat SIUP, sebab dalam memperolehan SIUP tersebut sangat mudah serta dengan bayaran yang relatif murah. Selanjutnya ada aspek pemasaran, analisis potensi pasar. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakar berkategori menjanjikan sebab pengenar roti bakar lumayan banyak. Sebab penggemar yang banyak inilah persaingan roti bakar juga lumayan ketat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Yang pertama, penyajian roti tidak memerlukan waktu lama. Yang kedua, harga bahan baku murah meriah. Dan yang ketiga, varian rasa yang bermacam-macam serta rasa yang lezat. Dan terakhir, harga produk lumayan terjangkau untuk seluruh kalangan. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, tingkat persaingan lumayan banyak. Yang kedua, permintaan terhadap produk yang naik turun atau tidak stabil. Selanjutnya ada peluang. Roti bakar disukai banyak orang. Yang kedua, pembeli mempunyai banyak pilihan varian rasa. Dan yang ketiga, cocok untuk seluruh usia. Dan yang terakhir ada ancaman. Persaingan lumayan banyak, mulai dari pedagang kaki lima sampai kafe dan restoran. Tayangan serta rasa roti bakar yang kurang memuaskan hendak membuat usaha susah berkembang. Selanjutnya ada strategi marketing. Yang pertama, segmentasi. Untuk roti bakar ini kita akan mengambil segmen variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah seperti menjadi segmen pasar roti bakar ini. Kedua, ada targeting. Setelah kita mampu mengenali segmen pasar, di mana dalam hal ini kita memilih segmen tingkat sosial, maka berikutnya segmen tingkat sosial menengah dasar akan menjadi sasaran ataupun target pemasaran. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang dihasilkan, produk yang kami taruhkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki. Kedua, ada harga. Adapun catatan harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa coklat dan mesis, harganya 15.000. Yang kedua, kacang, harga 15.000. Yang ketiga, rasa keju, seharga 20.000.
Dan yang keempat, coklat es kacang yang berharga 20.000, dan terakhir slice strawberry yang berharga 15.000. Selanjutnya, aspek manajemen. Analisis penjadwalan usaha. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi dari hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari libur pada hari Minggu serta hari-hari nasional lainnya. Selanjutnya, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 3 bidang, yaitu bidang pemanggangan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3 karyawan. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama, analisis finansial, yaitu totalnya menjadi 890.000, dan analisis biaya operasional dari keseluruhan totalnya menjadi 300.000. Nah, selanjutnya biaya perlengkapan operasional dari keseluruhannya totalnya menjadi 195.000. Jadi total ketiga biaya keseluruhan yaitu menjadi 1.385.000. Selanjutnya, penentuan harga pokok penjualan. Total biaya produksi atau HPP bulanan menjadi 495.000. Jika penjualan rata-rata 20 porsi per hari dikalikan 15.000 menjadi 360.000 per hari, maka pendapatan bulanan selama 30 hari yaitu menjadi 10.800.000, dan harga pokok penjualan per bulan yaitu 495.000, dan laba kotornya menjadi 10.800 dikurangi 495.000 yaitu menjadi 10.305.000, dan laba kotornya menjadi 10.305.000. Selanjutnya ada rencana neraca awal, yaitu kasnya sebesar 500.000 dan kelihatan usahanya menjadi 890.000 dan total asetnya menjadi 1.390.000. Dan rencana neraca akhir tahunnya yaitu kasnya sebesar 5 juta dan peralatan usahanya menjadi 801.000 dan persediaan bahan bakunya menjadi 300.000 dan total asetnya menjadi 6.101.000 dan modal awalnya 1.309.000 dan laba bersih tahun berjalan menjadi 4.711.000. Selanjutnya, rencana laporan laba rugi, yaitu penjualan laba bersih sebesar 1.129.600.000 dan harga pokok penjualannya yaitu menjadi 5.910.000 dan laba kotornya menjadi 1.123.660.000 dan biaya operasional lainnya yaitu 10 juta dan laba bersih sebelum pajaknya yaitu 113.660.000 dan dikurangi pajak 4% yaitu 4.546.400 rupiah dan laba bersih setelah pajak menjadi 109.113.600 rupiah. Selanjutnya, kriteria penilaian prestasi. Yang pertama ada payback period. Dengan modal awal sebesar 890.000 dan estimasi penjualan 20 porsi per hari dengan rata-rata 18.000 per porsi, maka pendapatan harian mencapai 360.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka modal awal yang dapat tertutup hanya dalam waktu 3-5 hari, sehingga periode kembalian modal tergolong sangat cepat. Kriteria kelayakan yaitu semakin cepat periode pengembalian semakin layak usaha dijalankan. Selanjutnya, net present value. Karena arus kas masuk bulanan sebesar 10.800.000 jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional bulanan sebesar 495.000, maka nilai NPV bersifat positif. Kriteria kelayakan, jika NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak dijalankan. Dan yang ketiga, internal rate of return. Dengan periode
pengembalian modal yang sangat cepat, maka IRR diperkirakan sangat tinggi dan jauh melampaui tingkat bunga bank. Kriteria kelayakannya yaitu IRR harus lebih besar daripada tingkat suku bunga pinjaman atau tingkat pengembalian minimum. Selanjutnya ada profitability index. Dalam usaha ini, karena nilai arus kas masuk sangat besar dibandingkan investasi awal, maka PI lebih dari 1 sehingga usaha dinyatakan sangat layak. Kriteria kelayakan, jika PI lebih dari 1 maka investasi layak dijalankan. Selanjutnya ada break even point. Dengan harga jual rata-rata 18.000 per porsi dan biaya operasional sebesar 495.000 per bulan, titik BIP hanya sekitar 28 porsi per bulan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan target penjualan yang bisa mencapai ratusan porsi per bulan, sehingga usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Selanjutnya, analisis risiko investasi. Penilaian juga mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, risiko pasar, persaingan dengan pedagang sini cukup tinggi. Yang kedua, risiko permintaan konsumsi dapat berfluktuasi sehingga tergantung tren dan daya beli konsumen. Selanjutnya, risiko operasional, keterbatasan kapasitas produksi jika permintaan meningkat besar. Baik, sekian pemaparan laporan studi kelayakan bisnis dari saya ucapkan terima kasih.